ada bukti, ada bukti. Al-halul rabi'ah, al-halul rabi'ah. Hal yang keempat, apa ini hal yang keempat? Wal-halul rabi'ah, yaitu kita ini, keadaan kita yang keempat, keadaan orang yang qasir, orang yang lebar. Apa itu lebar? Semua orang pasti lebar. Artinya kan ada perintah yang harus dilakukan dan ada larangan yang harus dijauhi. Nah, namun kita ini qasir, ya. Ada ifrat, ada tafrid. Ifrat ada tafrid. Kalau ifrat nggak kurang, ifrat itu kurang. Kalau tafrid kelebihan. Nah itu tafsir. Ini ada empat hal yang keempat, gambarannya yang keempat nih, yang termasuk lewat. Ayapun tafsiruhu fi istisqalan bil istifah ini bahasa beliau. Seseorang kledornya itu karena istisqalan, apa ya, berat, kerjanya berat. Istifah, istifatnya untuk memenuhi perintah rasanya berat, ya. Zuhdan fitamam, tidak mau perintah dilakukan dengan sempurna. Masukkan. Oleh karena itu iktisar ala masalah, dia hanya menyingkat yang dia bisa aja nanti, ya. Bila kekios imabatiyah, ikios ada mengubah, dia tidak peduli sama yang lain. Ini gambaran tafrid. Nanti ada 3 macam. Kita lihat nanti 3 macam ini baru tengah sampai tafrid. Ada 3 macam. Satu, hadwan. Ayakuna ma akhalla bihi wa qassara bihi wa yarqadihi bi fardin. Nah, yang pertama, kekurangannya itu tidaklah menyebabkan ibadah itu rusak. Ayakuna ma akhalla bihi wa qassara bihi wa yarqadihi. Nah, ini ahadlah, yang pertama ayakuna ma akhalla bihi, yang dia rusak itu, qassara bihi, yang dia lebar itu, ghayra qadihin bi fardin, tidak menyebabkan ibadah fardu itu batal. Wala mani'a min ibadah. Nah, ya. Artinya wala mani'a min ibadah, tetap ibadahnya sah. Cuman dia mesti dianggap itu lebar. Mana contohnya? Karena kita sopin ibadati ala fi'li wajibatilah. Seperti orang yang beribadah yang dilakukan yang wajib-wajib aja. Sholat, kan sholat ada rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, ada sunat-sunat dan adab-adab. Dia sholat hanya syarat dan rukun aja. Nah, apakah mencegah sahnya sholat? Tidak, tetap aja sholat itu sah. Cuman yang kurang apa? Pahala. Nah, ini juga dianggap mukosir, ya. Orang ini apa? Ya, kakung. Jadi kita ulangi, yang pertama, orang dianggap mukosir, lebar. Ayatuna ma'afal lagi, ya. Ibadah yang dia rusak itu wakas kolobi, dan ibadah yang dikerjain dia katakan lebar, namun wayoko tidak membuat ibadah itu batal, ya. Wala ani amin ibadah, masih tetap dikatakan ibadahnya sah. Kaman
iktasara bil ibadati ala fi'li wajibatiha. Seperti orang melakukan ibadah yang dikerjain yang wajib-wajib, yang fardu, yang syarat. Wa amila muqtaradatiha. Wa amila muqtaradatiha. Muqtaradat yang fardu sendiri juga diulangi. Yang dilakukan hanya yang fardu-fardu saja, maksudnya yang rukun-rukun saja. Sementara sunat-sunatnya nggak dikerjain. Wa aqalla fi masnunatiha wa hayatiha. Sementara sunat-sunatnya dan hayat adab-adabnya ditinggalin. Nah, ini walaupun ibadahnya sah, dia kenapa dikatakan dia itu redor? Fahada musyikun. Nah, ini pun walaupun sah musyikun, dia itu telah berbuat buruk bima taroka terhadap sunat-sunat yang dia tinggalin. Isa atak malah yastahiku wahidan, malah yastahiku wahidan. Namun keburukan yang dilakukan ini tidak akan dapat ancaman, karena kan yang ditinggalin yang apa? Sunat. La yastahiku wahidan tidak termasuk ancaman. Ancaman ini kan bagi orang yang tinggalin yang fardu. Nah, ini nggak ada ancaman. Namun dia itu nggak dapat pahala. Ya, saya staudimu ikhwan, ninggalin yang sunat tidaklah mengakibatkan siksaan. Di anna ada al-wajibi yasqutu anhu liqab. Ya. Di anna ada al-wajib, karena yang wajib kan udah dilakukan nanti, yang fardu-fardu itu. Jadi untuk terbebas dari siksaan, seandainya dia melakukan yang wajib-wajib. Yang wajib kan dilakukan, berarti siksaan ya gugur. Wa iqlaluhu bil masnuni yamna'u min ikmali thawab. Namun dia itu tidak melakukan yang sunat, itulah yang mencegah dapat pahala secara sempurna. Ini termasuk metode. Wafat qala ba'dul hukama. Kata sebagian ulama, emang kita anggap sunat emang biasa itu sunat akhirnya kita lama-lama bukan yang sunat pun tinggalin yang fardu juga. Ada pepatah mengatakan mentahawana fitini hana. Nah, ini pepatah kan, mentahawana fitini hana. Apa itu mentahawana fitini hana? Ya, saya tadi aneh kan. Atau sakit. Yang ketiga tanda sinar. Sudah. Ada. Saya ulangi. Tadi pepatah mengatakan apa? Man tahawana ini orang yang meremehkan maksudnya meremehkan yang sunat-sunat ya, nanti dia apa? akan hina. Wa man qalabal haqqa lanahu wa man qalabal haqqa lana. Orang yang ingin memenangkan yang hak, orang yang ingin mengalahkan ini, orang yang mengalahkan yang hak ya, nah pasti dia yang kalah. Nah, ini kalau orang tua hak udah lain dari tema kita ya.
anda yang begitu tadi orang yang apa nih? Orang yang mengecilkan sunat nih. Ada tulisan aman Allah wasaqah, orang yang ingin memenangkan yang hak. Ya, orang yang ingin memenangkan, orang yang ingin mengalahkan gitu. Yang hak ini dia akan lana pasti dia akan kalah di akhir gitu. Ini kan ada banding. Kalau saya berkata, kalau kemarin diterima, kalau sekarang dia banding. Kalau saya 4 tahun penjara, dan orang yang berusaha mengalahkan yang hak pasti suatu saat dia akan kalah. Kalau saya kata seorang penyair, kalau mau nyari saya ini gampang, kalau saya kan dua kali itu. Dari ini gampang kalau saya. Wa yasunu taubatuhu wa yatubu. Mulai ke saya. Kalau bukan saya kan jadi ini setiap kata lain-lain ini. Kalau saya kan udah jelas dua kali gampang. Wa yasunu taubatuhu wa yatubu. Wa yadzalika la yasunu. Ini kan itu. Wa yasunu taubatuhu wa yatubu wa yadzalika la yasunu. Wa ahaqqu ma sana al-fatan wa ra'a amanatuhu wa dinuhu. Apa itu? Yasunu taubatuhu. Yasunu taubatuhu bitaqi. Kalau orang yang ingin memelihara taubat dengan cara ninggalin maksiat, ya. Dengan apa ninggalin? Masih orang nggak ninggalin maksiat, ya taubat. Woi ditarik naya sungguh. Selain itu dia nggak jaga. Artinya maksiat masih tetap dilakukan. Nah itu bukannya taubat itu. Wa ahakku masonal patah. Ahakku masonal patah. Artinya ahak yang paling benar yang dijaga oleh seseorang, al-fatah itu seorang. Yaitu apa? Orang amanat itu dijaga. Jadi jaga jangan sampai maksiat yang telah dihentikan tadi dia akan dijaga. Akhirnya ketegangan. Nah itu di sini ya ada kaitan dengan apa ini? Dengan lewat. Jadi lebar itu bukan hanya sekedar orang nggak melaksanakan yang sunat-sunat, ya. Taubat pun kalau tidak disertai dengan syarat-syarat juga termasuk lebar. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang katanya orang yang lebar atau tidak macam. Akbar Bustani. Nah, buat. Ayatku nama afal labihi min mamlukin ibadati. Ayatku nama afal labihi min mamluk. Oh, kalau ini yang dirusak yang memang rukun, bahaya ini. Rukunnya ada 13, salah satunya kurang. Kalau yang tadi masih benar, semua rukun syarat dilakukan, cuma yang tidak dilakukan yang sunat-sunat. Dan kalau yang nomor 2 ini yang dirusak itu rukun. Rukun. Karena ada rukun ada syarat. Dua itu selalu bertambah, harus semua itu lengkap. Kalau rukun dan syarat ini kurang, nah berarti tadi lebih bahaya daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu tetap sah, tapi kalau yang ditinggalin ini rukun atau syarat, dia nggak sah ibadah. Kan berarti lebih bahaya. Ayatku nama afal labihi mungkin ibadat yang memang wajib. Lakin layak tahu akak mafakia imam.
kaman akmala ibadatin wa aqalla biwairiha. Tetapi tidak mencederai harkat mabakiyah bima mabakiyah. Kan ibadah lain-lain, ada ibadah puasa, ada ibadah sholat. Kalau ibadah puasanya bagus, rukun-rukunnya dikerjain, syarat dikerjain. Ibadah sholat, nah sementara sholat ibadahnya, nah ini kurang. Jadi yang tidak sah itu yang ibadah yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Ada pun ibadah lain yang memenuhi syarat dan rukun tetap sah. Jadi bukan ketularan kok kalau berhubung ibadah ini tidak sah, yang yang lain ikut enggak. Jadi ibadah yang tidak sah adalah ibadah yang tidak memenuhi rukun dan syarat saja. Ada pun ibadah lain yang memang memenuhi syarat dan rukun tetap sah itu. Misalnya, kaman akmal ibadah, orang ibadahnya bagus, tapi ibadah lain nggak bagus gitu. Wa aqalla biwairiha. Jadi ibadah yang bagus yang memenuhi syarat tertentu itulah yang diterima oleh Allah. Sedangkan sementara yang satunya ibadah yang tidak memenuhi syarat tertentu, nah itu berarti batil. Nah tentu ini lebih buruk. Memang tak pertama dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan setiap ibadah yang wajib dan syaratnya semua pada diterima. Hanya sekedar tidak sempurna saja. Kalau ini ibadah yang tidak memenuhi syarat tertentu itu nggak diterima. Kenapa? Lebih baik yang pertama. Lima stahafahu minal wahid. Karena yang kedua ini yaitu berhak dapat ancaman. Karena tadi ada harus, ada rukun dan syarat yang ditinggali. Istaujabahul iqab, wajib dapat menyebabkan kesiksa Allah. Adapun yang pertama tadi enggak, karena yang dikerjain, yang ditinggalkan ada yang benar. Nah itulah termasuk level. Nah sekarang yang ketiga, terakhir orang dikatakan level. Ayapun nama afal bihi min maqrudi ibadati wa huwa wajibun bima amila minha kal ibadati allati yartabitu ba'daha bi ba'din fa yakunul muqassiru bi ba'daha tarikan li jami'iha fala yuhtasabu lahu ma amila li ikhlali bima baqiya fahada aswa'u ahwalil muqassirin. Yang ketiga ini lebih-lebih lagi bahaya. Kenapa? Ma'afal labihi memangkut ibadah. Di samping rukun dan syarat tidak terpenuhi. Kalau yang tadi kan masih penting. Ibadah ini terpenuhi syarat dan rukun. Ibadah ini tidak terpenuhi masih penting. Ada yang diterima, ada yang. Tapi kalau ini semua ibadat semua ibadat tidak memenuhi syarat dan ini kan lebih baik. Nah, yang tadi kan yang sementara ibadah ini memenuhi syarat dan rukun itu diterima. Nah ini nggak diterima, nah, ini yang nggak diterima yang penting itu masih penting kan. Tapi tiga ini mampu kita rukun-rukun dirusak. Wa huwa qadibun bima amila minha. Artinya dia itu qadib mencerai amal yang dilakukan. Kal ibadah alati yatabiqu ba'daha bi ba'din. Seperti ibadah yang ada kaitan satu sama lain. Ayakunu muqassidu bi ba'diha tarikan li jami'iha. Kalau kita kurang ya, berarti kurang semua ya. Oleh karena itu fala yuhtasabu lahu ma'amil, maka semua yang dilakukan itu tidak dihitung oleh Allah ya. Enggak disahin, enggak diterima. Diikhlalihi bima baqi, karena yang lain juga rusak ya. Jadi bukan hanya itu, jadi semua ibadah dia lakukan tanpa memenuhi syarat dan rukun. Ada aswa'u ahwalil muqassir. Ini adalah paling buruknya orang kredor. Haluhu lahiqatun bi ahwali tarikin. Halnya itu sama aja seperti dia ngerjain ya, seandainya dia ngerjain syarat dan rukun nggak lengkap, sama hukumnya seperti apa? Nggak ngerjain.
bal watakallama malah disuatu pantun, bahkan orang itu kerjain apa, capek-capekin diri, apa itu? Mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengerjakan ibadah yang tidak bisa menggugurkan. Kan saya layus itu pantun, walayu adihakon, tidak menggugurkan fardu dan tidak menunaikan hak Allah. Nah ini untuk kita menjauh semuanya ini. Ada ngaji nih, ngaji kan sering ngaji ini kan ngaji. Jadi tahu ini yang hukum, ini syarat, ini sunatan. Pakat syarat tarikina istiqomah. Orang yang seperti ini sama aja siksaannya sama orang yang ngerjain sama sekali. Jadi disisain sama seperti orang yang ngerjain sama sekali. Lima salah pokok bisa kok. Kamu lam naku bilang masalah kamu bisa kok. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawabannya karena memang dua begitu. Saya nggak sama sekali nggak sholat. Kalau kita sholat tapi rukun dan syaratnya nggak sama, seperti orang ini bukan berarti di nerakanya ada ringanan. Kalau istiqomah itu bahkan dia itu lebih apa? Lebih rugi. Karena orang yang nggak sholat kan hidupnya emang enak nggak sholat. Nah ya juga sholat capek-capek. Wadada itu wadada alaihim kita kalufi malam itu pas orang itu. Bahkan orang yang ngerjain sholat yang benar ini zada tambah kita kalufi malam itu. Capek-capek tapi perbuatannya nggak ada apa? Faedah. Kalau minal aksarin amalan, maka orang itu menjadi orang yang rugi. Alladzina dhalla, ini ada dalam suatu Kahfi ayat 103. Ya Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil aksarin amalan." Pun katakan wahai Muhammad, hal Nabi sampaikan, apakah kamu ingin aku kasih tahu siapa orang yang paling rugi? Dia beramal tapi rugi capek-capek doang gitu. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina. Maukah kamu aku kasih tahu siapa orang yang beramal tapi rugi? Itu saya. Nah jawaban Allah, kalau kamu tidak tahu, aku kasih tahu dia. Alladzi qala sa'yuhum bil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Orang yang qala sa'yuhum itu tadi kita pilih oleh ulama, qala sa'yuhum ngerjain ibadat tetapi tidak dipenuhi syarat tertentu. Banyak karena dia nggak punya ilmu, yahsabuna annahum yuhsinuna. Anggapnya ibaratnya luar biasa. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Betul. Jadi di sini alladzina qala sayyun yakun fil hayatid dunya wal Cuma la'allahu la yakunu li syakli. Nah, tambah lagi orang yang ngaji. Kenapa dikatakan dia itu menganggap kalau ibadahnya udah benar banget, itu kata salah. Kenapa layak dulu di syanihi aibi itu? Karena dia tidak layak pun tidak paham kalau ibadahnya itu rusak, sangat rusak. Layak pun dia tidak paham kalau ibadahnya rusak, dia anggapnya ibadahnya benar banget. Layak sepuluh di husnonihi. Oleh karena dia nganggap benar, dia nggak merasa kalau dirinya apa? Rugi. Open first itu dia berlaku. Wayak pun diliasir min malihi. Tapi kalau duitnya hilang, kita jadi merasa. Duitnya hilang dikit saja, dia merasa.
tapi amalnya hilang dia nggak tahu. Ya. Banyak pun dan dia paham dia yasir sedikit imani kalau hilang. In waha wa Allah, ada waha wa Allah ini in waha, ya waha wa Allah, in waha apabila amal yang dilakukan itu dirusak kenapa tadi? Itu dengan tidak sempurna syarat dan unsur. Wa ansadani waktu ahli ini, nah, ini yang mengatakan Syekh Mawardi. Ansadani waktu ini sebagian ulama bilang sama saya BTCF. Jadi BTCF ini yang mengatakan ulama lain dicatat ini. Abu Naya, ini guru kita. Ya Bunaya ya. Ini kan seorang guru nasihatin murid bagaikan bapak nasihatin anak gitu. Luqmanul Hakim ya Bunaya. Dia mengambil usturnya apa namanya Luqman. Bunaya, wahai anak-anakku. Bunaya. Ini dia tasbih. Dia kalau takbirnya itu dia benih, kalau tasbih jadi bunganya. Jadi ngajak orang dengan lemah lembut. Nah ini faedahnya tasbih. Dimanja-manja, gitu kan? Kalau dimanja-manja kan terima. Tapi beda kalau nasihat, bukan dimanja-manja, bunganya. Tasbih. Jadi tasbih itu memanjakan. Anak saya Hamid, ya. Kalau saya mau panggil biasa Hamid, kalau saya mau manjain dia Hamid. Hamid kecil. Ya. Padahal orangnya udah gede, dia apa? Itu manjain. Ada di daerah Cipete ya. Mau di daerah Sekarang, ya. Punya anak perempuan udah gede, udah kawin, panggil Neng sini Neng. Kan Neng itu panggilan anak kecil, padahal yang dipanggil anaknya. Nah itu dimanjain Neng, punya tasbih, ada tasbih. Bukan perempuan, Neng atau Nopah, ada yang Neng ada mana? Kalau biasa Neng kan anak kecil. Ini bukan berarti mesti panggil Neng. Nah ini sayang itu ya. Kalau laki-laki tong, bukannya tong sampah. Jadi kalau yang kecil-kecil dipanggil tong sini tong jangan marah. Sungguh kan, ya kasih sayang yang ke tong. Kan biasanya tong itu panggilan anak kecil. Orang udah besar laki-laki bilang tong. Panggil tong itu betul. Jadi guru nasihatin anak murid dengan ucapan abunanya, wahai anak kecil, inna minar rajali bahimatan. Ada orang tapi binatang, beda orang dewasa. Kelihatannya orang dewasa, tapi hakikatnya apa? Binatang. Ini bukan jadi-jadian, bukan. Memang dia manusia biasa, tapi perilakunya seperti binatang, itu bukannya manusia jadi-jadian, bukan. Ya. Iya. Ada orang tapi kelihatannya dua orang, tapi dia apa? Hakikatnya binatang. Fi suratir rajulis sami'il basiri. Ya. Dia lihat dia itu punya telinga, punya mata orang, tapi hakikatnya apa? Binatang. Apa itu? Kan orang penasaran. Ini uslubut tasbih ya. Dalam bahasa ilmu balaghah, kalau kita mau nyampein sesuatu supaya orang apa nih itu berarti kan. Jadi kalau mau nyampein jangan langsung nyampein, karena saat kita sampein orang yang dengar belum konsentrasi. Ini uslubut tasbih. Nah, ini tasbihnya apa? Ada orang ya, hakikatnya orang, apa namanya kelihatannya orang, tapi hakikatnya bukan. Itu tasbih kan orang yang dengar penasaran. Apa sih ini? Siapa itu?
Tapi kalau kita langsung aja ya, orang yang begini seperti binatang, nah itu langsung nah, kalau lagi saya gituin aja itu lagi ngantuk, nyambung kan. Nah, kalau lagi ngantuk, tidak. Nah, baru kasih tahu patinun dikul di musibatin bimali tadi duitnya hilang dikit, ya dia tahu. Mana yang kurang? Wajilah sobu ini namanya sulit. Tetapi kalau pahala agamanya kurang, pahalanya kurang, nggak merasa. Berarti orang itu bukan orang dalamnya kan? Binatang. Ini maaf, ada yang bilang ini, orang yang bilang, bukan orang saya, udah binatang. Nah, sampai di sini wa'amal halatus dan sudah selesai itu tadi. Tadi apa kesimpulan? Hal yang keempat, apa itu hal keempat? Orang yang dikategorikan redor. Ada berapa itu? 3. Pertama, redornya agak ringan karena yang dikerjainannya yang fardu walaupun tapi sebenarnya enggak, masih tetap sah, tapi dia itu rugi karena gak sempurna pahala. Yang kedua lebih bahaya daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang dia kerjain, ya, yang dikerjain tidak memenuhi syarat dan rukun. Tapi masih penting ada ibadah lain gitu, ya, yang sempurna. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini semua ibadah dia lakukan itu tidak disempurnakan rukun dan syarat. Ya, jadi nggak ada pahala sama sekali, mau sama sekali. Nah, itu berbahaya. Kemudian hal-hal harus dilakukan. Hal yang ketiga tadi apa gitu, dan akan kita lanjutkan pengajian yang pertama. Ya. Ini oke, ada satu hadis bahwasanya awal-awal yang dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Nah, ya, apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya itu jadi baik. Tapi apabila sholat itu nggak baik, nggak bagus, maka amalnya seluruhnya nggak bagus. Nah, yang saya mau tanyakan, ini amal-amal ibadah-ibadah yang lain, apakah amal-amal yang dalam sholat itu? Oke. Nah, ini hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya sholat itu aja, bukan lagi ya, kalau sholatnya itu tidak baik, maka puasanya walaupun puasanya itu manusia nggak diterima juga enggak. Ini hadis hanya menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat. Jadi apa ya? Artinya ibadah yang pertama kali kita perhatikan sholat, ya. Jangan sampai kurang. Nah, kemudian baru yang lain itu nggak boleh kurang. Bukan berarti apabila ibadah sholat yang kurang, kemudian ibadah yang lainnya sempurna. Ini kan tadi nomor 2, ibadah yang lain sempurna, sementara ibadah ini yang rusak, yang tidak diterima yang rusak itu. Ya, jadi tadi itu namanya olahraga mahraja, ada istilah balang olahraga mahraja gharib gitu ya. Jadi bukan berarti yang lain tidak diterima, walaupun sempurna tidak diterima. Cuma maksudnya nanti perhatian kita terhadap sholat harus melebihi daripada perhatian kita terhadap ibadah yang lain. Jadi enak kalau kita sholat itu benar, orang lain-lain. Jadi kebanyakan sebagian ustaz yang menerangkan begitu Pak. Jadi amal-amal ibadah yang lain juga cuma yang lain aja bikin sholat yang bikin. Pokoknya kalau sholat sewa yang lain cuma aja nggak bisa juga. Di hadis ini menunjukkan kita bisa meningkatkan ya, waspada kita sama ibadah sholat lebih daripada ibadah yang lain. Karena sholat itu kalau yang lain-lain kan melalui malaikat Jibril. Kalau sholat langsung Nabi Muhammad panggil.
Ya. Yang kedua, ini masalah apa ya, karpet di masjid Pak Kiai. Ya. Kan orang nyumbang karpet di masjid untuk dibuat sujud. Ya. Nah, sekarang zaman sekarang karpet pada digulung-gulungi Pak Kiai. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pahala sodakohnya yang mengalir bagi orang yang nyumbang karpet, Ya. tapi karpetnya nggak dipakai? Kita tetap ya, tetap mengalir. darurat. Iya, darurat. Iya. Masa ente yang kena corona orang yang nyumbang akhirnya menjadi dampak corona. Bukan mau nyumbang buat apaan? Karena orang apa jadi pakai. Ya. Walaupun nggak dipakai gitu terus, Iya. tetap masih mengalir Pak. Ini nama amal lu bin. Kamu udah niatnya buat musola, kalau nggak dipakai ya udah tetap